Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan yang saat ini berada di Bandung. Sebetulnya kami juga sudah mengundang anggota DPR RI Komisi 11 Firman Subagio, namun kemarin sudah memastikan akan bisa bergabung, namun pada pagi hari ini belum ada respons ya. Kang Cecep, ini kalau kita bicara soal rencana pengenaan PPN di dunia pendidikan, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan Kang Cecep bahwa ini juga sudah dianggap melanggar konstitusi gitu ya. Karena tujuan konstitusi itu adalah mencerdaskan bangsa. Dengan pengenaan PPN terhadap dunia pendidikan, ini jelas akan mengurangi potensi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurang lebih saya dengan istilahnya begitu, kurang lebih. Benar nggak itu, Kang? Ya, jadi kalau mau diruntut begini, pendidikan itu kan dia butuh dukungan dari pemerintah. Ya. Dan salah satu tugas pokok pemerintah itu penyelenggaraan pendidikan. Jadi pendidikan itu harus berkualitas. Itu amanat konstitusi kita, amanat Undang-Undang Sisdiknas, ya, suatu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Gitu. Jadi layanan pendidikan itu adalah kewajiban pemerintah. Karena ada tujuan pemerintah, maka selayaknya ya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memenuhi standar-standar, termasuk soal standar pembiayaan. Dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia tentu ya, karena pendidikan itu adalah satu social climbing. Jadi istilah saya itu tangga sosial ya menuju strata-strata yang di tingkat tinggi ya, di atas gitu. Itulah lewat tangga pendidikan. Dan itu harus menjadi ranah yang bisa diakses oleh seluruh warga negara. Oke. Makanya kalau pemerintah punya uang, punya anggaran, pendidikan itu semestinya digratiskan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Kalau pemerintah punya anggaran, itu prinsip dasar. Karena kewajiban pemerintah. Tapi kan pemerintah masih terbatas, makanya yang tidak dipungut pembiayaan itu baru pendidikan dasar, yaitu SD, SMP. Nah, ke depan justru harus didorong bagaimana di tingkat menengah, SMA, SLTA ya, SMA, SMK itu juga harusnya bebas pembiayaan ya dari masyarakat. Kemudian ke depan juga ke perguruan tinggi. Jadi hemat saya ini harus secara simultan justru didorong pendidikan itu menjadi hal yang tadi ya semakin bagus dari sisi pembiayaan pemerintah kepada pendidikan, sehingga semakin sedikit warga masyarakat untuk memberikan sumbangsihnya gitu ya dalam hal iuran-iuran itu. Oke. Artinya ini tadi saya coba untuk garis bawahi bahwa akses pendidikan, tentu pendidikan yang berkualitas, itu harus bisa diakses oleh seluruh warga negara. Begitu ya, Kang ya? Seluruh. Oke. Artinya dengan pengenaan PPN, kalau memang ada biaya-biaya yang harus dibayar oleh warga, kalau dikenakan PPN itu kan artinya lebih mahal biayanya. Dan itu menjadi masalah tersendiri. Bisa jadi tidak semua warga negara bisa mengakses ke pendidikan yang berkualitas tadi. Begitu artinya kan, Kang, logikanya? Ya, saya kira begitu. Itu akan menjadi efek domino ya. Ketika dibebankan PPN, maka pendidikan akan mahal. Ketika pendidikan mahal, maka pendidikan semakin sulit diakses oleh seluruh warga masyarakat. Gitu ya. Ya. Hanya oleh kelompok-kelompok tertentu saja, maksud saya begitu. Hanya bisa diakses oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Akan lebih mahal karena tadi itu. Ya, sekarang saja yang masih belum dikenakan PPN, itu kan belum seluruh bisa diakses. Masih banyak warga masyarakat kita yang sebetulnya dari sisi kemampuan bisa melanjutkan studi. Ya. Tapi dari sisi ekonomi ya kesulitan untuk mengakses pendidikan. Masih banyak. Oke. Tadi juga Kang Cecep sempat bilang, kalau seandainya negara itu punya anggaran, ya mestinya dunia pendidikan itu yang sekarang sudah gratis dari SD dan SMP, mestinya juga bisa sampai ke tingkat yang lebih tinggi kan, bahkan SMA, bahkan kalau bisa juga ke perguruan tinggi. Itu kalau negara punya anggaran. Nah, ini kan pada akhirnya banyak masyarakat yang menilai mengapa objek-objek tertentu yang sebelumnya tidak termasuk objek pajak pada akhirnya dimasukkan ke dalam objek pajak, termasuk juga pendidikan. Sebelumnya bahkan bahan-bahan pokok juga dimasukkan ke sana.
Ini kan barangkali memang negara sedang butuh anggaran yang tidak sedikit dan pada akhirnya diambillah dari instrumen-instrumen pajak yang sekarang menjadi perbincangan. Nah, bagaimana Kang Cecep melihat ini sebetulnya? Ya, kita harus objektif ya, bahwa pemerintah tentu butuh anggaran yang besar untuk penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sektornya lewat pajak. Nah, tapi kan objek pajak itu banyak, Kang Rudi. Ya, mengapa tidak objek-objek pajak yang justru selama ini misalnya ya itu bisa menghasilkan keuntungan yang besar, misalnya dari sektor-sektor swasta. Ya, jangan mengeruk dari dunia pendidikan gitu, ya. Gitu ya, pajak apa saja ya, misalnya pajak pertambahan nilai pada barang-barang lain, terutama misalnya barang-barang mewah gitu ya, atau jenis-jenis objek pajak yang lain lah, jangan pendidikan, karena pendidikan itu hajat hidup orang banyak, hajat hidup warga masyarakat gitu ya. Kalau itu dikenakan, maka saya khawatir ya, pendidikan semakin mahal, semakin elitis gitu ya, dan hanya diakses oleh orang-orang tertentu, golongan-golongan tertentu. Ya, Padahal amanat konstitusi kita itu pendidikan adalah education for all, pendidikan untuk semua. Ya, ini saya itu kadang-kadang kan suka diskusi gitu juga ya. Ada teman yang WhatsApp gitu, dia bilang PPNBM untuk apa? PPN untuk barang mewah sempat Ya, barang 0%. Tapi ini kok ada rencana untuk bahan pokok yang bukan jelas-jelas bukan barang mewah, itu akan dikenakan pajak. Kemudian juga pendidikan yang harusnya bisa diakses untuk seluruh warga negara, kok juga dihilangkan keistimewaannya gitu. Nah ini pada akhirnya mungkin publik bertanya soal keberpihakan pemerintah soal pajak ini. Nah gimana Kang Cecep melihat? Ya, saya pikir saya sepemahaman ya bahwa masih banyak upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan pajak selain mengeruk dari dunia pendidikan. Ya, itu saja dulu optimalkan. Kan belum dioptimalkan. Malah jangan sampai jadi ironi gitu. Pendidikan akan dikenakan pajak, sementara sektor-sektor lain yang itu dinikmati oleh kelompok-kelompok high class, ya kelompok-kelompok ekonomi orang-orang kaya gitu, malah pajaknya kecil, bahkan mungkin tidak dikenakan kenaikan pajak gitu. Nah ini logika ini harusnya yang harus dibuka ya kepada kita semua, didiskusikan gitu loh. Ya pemerintah butuh uang ya, ayo kita itu bagaimana menaikkan dari sektor pajak. Ya coba DPR kemudian pemerintah mengajak stakeholder kita ya, perguruan tinggi misalnya, para ahli, diajak bicara di situ, dibuka. Kalau ini bisa dibuka dan kita bisa berkontribusi, ya sektor mana yang bisa mendongkrak gitu, ya pendapatan negara dari sektor pajak selain pendidikan, kan itu jauh lebih bagus. Pendidikan sudah jangan diganggu lah, menurut saya ya, jangan diganggu. Bahkan harusnya pendidikan itu disupport. Yang pajak-pajak yang tadi saya katakan, special tax, ya pajak-pajak yang hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Nah, coba itu yang harusnya dikejar oleh pemerintah. Dan hasil pajaknya itu disuntikkan kepada dunia pendidikan, bukan dunia pendidikan disedot gitu ya. Tapi Kang, disuntik bukan disedot. Kang, ini kalau boleh saya garis bawahi pernyataan Kang Cecep tadi yang pendidikan jangan diganggu. Artinya ini kita bicara soal PPN ya. Ini istilahnya pakai pokoknya ya. Pokoknya pendidikan jangan diganggu. Begitu nggak kira-kira? Atau sebetulnya masih ada ruang untuk diskusi juga atau gimana? Nah, kita jangan terjebak pada pengalihan dunia pendidikan menjadi dunia swasta. Dunia pendidikan jadi dunia privat, itu nggak boleh. Ya. Makanya saya katakan tidak boleh diganggu, tidak boleh dialihkan, tidak boleh digeser. Dunia pendidikan menjadi tetap domain publik, domainnya pemerintah, domainnya negara, domainnya amanat dari konstitusi, gitu, yang harus diprotek. Bahkan bukan hanya diprotek, ya, tapi didukung, disupport, dimajukan, supaya kita ingin menjadi negara maju itu ya memang titiknya ya dasarnya harus lewat pendidikan, mau tidak mau. Gitu. Nah, oleh karenanya kaitan dengan itulah maka pendidikan itu ya menjadi sentral
bagi kemajuan bangsa. Oke. Gitu loh, Kang. Di negara-negara maju saya yakin pendidikannya maju. Gitu. Artinya gini, Kang Cecep, boleh nggak kalau saya sebutkan seperti tadi, pokoknya untuk pendidikan tidak boleh kena PPN? Ya, bukan hanya pokoknya. Ya, kalau boleh saya katakan amanat dari para pendiri bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan itu kewajiban pemerintah. Makanya pemerintah selayaknya bagaimana memuliakan pendidikan, bukan menyedot dana dari pendidikan, tapi memuliakan pendidikan. Oke. Gitu. Ya, bahasa Kangnya boleh tadi ya, boleh seperti itu. Ya, boleh pokoknya nggak boleh diganggu. Gitu. Kang, nah ini kan gini, sekarang draft itu sudah beredar. Di sisi lain juga negara sedang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk menjalankan pemerintahan. Saya yakin bahwa pemerintah juga sebetulnya sudah mencoba untuk menggunakan berbagai instrumen untuk bisa mengumpulkan anggaran untuk bisa menjalankan pemerintahan dari obligasi dan instrumen-instrumen yang lainnya. Kalau ini tetap dipaksakan, apa yang akan dilakukan oleh dunia pendidikan? Ya, kita negara hukum. Pertama, dari proses pembentukan undang-undang kan ada proses. Salah satunya partisipasi publik. Itu dulu dilakukan. Ya, public hearing, dialog, diskusi, seminar. Itu di undang-undang tentang peraturan perundang-undangan, ya, sudah dinyatakan harus ada partisipasi publik. Nah, nampaknya ini belum banyak dilakukan. Ya, itu satu dari prosesnya. Kedua, kalaupun sudah jadi, dipaksakan misalnya ya, dan saya yakinlah pemerintah DPR akan mempertimbangkan, tidak mungkin memaksakan. Saya yakin. Tapi kalau, misalnya ini kalau ya, kalau sampai jadi undang-undang, ada sebagai warga negara yang taat hukum, ada jalur hukum yaitu judicial review. Kita akan lakukan judicial review. Kaum akademisi akan bersatu melakukan, ya, kita mendorong bagaimana kaum akademisi untuk berdebat di Mahkamah Konstitusi. Baik. Gitu. Saya yakin, ya, insya Allah pendidikan akan tetap terjaga. Gitu. Baik. Kenapa? Halo, Kang. Ya, gimana, Kang Rudi? Itu keputus kalimat terakhirnya, Kang. Bisa diulangi sekali lagi bahwa akan ada upaya untuk melakukan proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ya, mungkin ini soal jejaring ya, jaringan ya. Ya, betul. Kalau itu pun, kalau misalnya sampai jadi undang-undang, kita kan sebagai warga negara yang taat hukum, ya ada koridor-koridor hukum melalui GR ya, itu judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kita berdebat di situ, ya, para akademisi berdebat. Tapi jauh sebelum itulah saya mengingatkan pemerintah, ajak bicara dulu dalam pembentukan. Ajak bicara kaum akademisi, stakeholder pendidikan, ya. Untuk apa? Kita kan bukan untuk menang kalah, tapi bagaimana bangsa ini bisa maju melalui pendidikan. Dan tidak mungkin bangsa ini maju kalau mengabaikan pendidikan. Baik, Kang Cecep, terima kasih banyak sudah bersama kami di Good Morning Jakarta pagi hari ini. Sami-sami, Kang.